Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian senantiasa mendapat keberkatan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, video ini adalah berbentuk reaction yang mana saya akan mereact video-video yang menarik untuk kita kongsi bersama. Oke, kali ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya mantan wibu. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya, mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan kita dan dapat beri info yang terkini kepada kita. Oke, kali ini saya akan react videonya yang bertajuk di Indonesia permaisuri Jepang bisa ketawa lepas, warga Jepang kaget dan bersyukur. Siapa permaisuri Jepang ya? Jom kita tengok video ini. Setelah 21 tahun, akhirnya permaisuri Jepang, Owada Masako, bisa tertawa lepas di Indonesia di sebuah acara pameran. Ini mengagetkan publik Jepang, terlihat melalui pernyataan Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang. Kami kaget sekali melihat sang permaisuri tertawa lepas setelah 21 tahun dalam keprihatinan kami. Lalu, apa yang dialami beliau hingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Sebelum tahu jawabannya, perlu diketahui bahwa permaisuri Owada Masako berada di Indonesia bersama Kaisar Hironomiya Naruhito dalam kunjungan resmi kenegaraan dari tanggal 17 Juni 2023 hingga 23 Juni 2023. Kunjungan resmi pertama kali yang dilakukan Kaisar Naruhito semenjak beliau naik tahta di tahun 2019 kemarin. Lalu, kenapa kok permaisuri Masako sulit untuk tertawa lepas? Seorang staf senior Badan Urusan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang menuturkan bahwa memang sang permaisuri perlu dibantu dalam memperdalam kepercayaan dirinya, serta tengah menjalani percepatan pemulihan kesehatan dirinya sebagai seorang permaisuri. Diharapkan bahwa kunjungan internasional seperti ini bisa meningkatkan kondisi beliau. Kenapa sih emangnya permaisuri Masako? Apa masalahnya? Latar belakang memburuknya kondisi permaisuri Masako diakibatkan depresi yang sempat dialami oleh beliau. Depresi. Permaisuri Masako mengalami depresi semenjak beliau menghadapi berbagai tekanan sebagai anggota Kekaisaran Jepang yang baru. Masako Owada ialah permaisuri yang berlatar belakang rakyat biasa. Beliau ialah seorang lulusan Universitas Harvard yang bekerja di pemerintahan Jepang sebagai diplomat. Kekaisaran Jepang merupakan kekaisaran tertua yang masih terbilang konservatif di kehidupan rumah tangganya. Golongan konservatif masih dominan pengaruhnya di istana dan lingkup pemerintahan. Seorang rakyat biasa yang dinikahi kaisar tentu menjadi sorotan bagi kaum konservatif. Ya, mungkin karena kultur shock ya, dari kehidupan yang biasa aja beralih ke kehidupan istana dengan segala aturannya yang ribet. Kekaisaran Jepang memiliki sebuah masalah krusial yang tengah dihadapi, yaitu krisis penerus tahta, di mana tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup keluarga kaisar. Semenjak menikah dengan Naruhito, beban melahirkan anak laki-laki berada di pundak Masako. Keadaan memburuk ketika Masako melahirkan seorang bayi perempuan pada tahun 2001 yang diberi nama Putri Aiko. Dari tahun 2004 hingga tahun 2014, Masako jarang terlihat di publik karena beliau didiagnosa mengalami adjustment disorder, sebuah gangguan emosi dan perilaku akibat tekanan-tekanan yang dialami. Tekanan pun berkurang setelah adiknya Kaisar Naruhito, yaitu Pangeran Fumihito, punya anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Hisahito yang lahir di tahun 2006 kemarin. Pecah telur juga tuh. Setelah 41 tahun, tidak ada anak laki-laki yang lahir di lingkup Kekaisaran Jepang. Aman deh ya, ada penerus kekaisaran juga akhirnya. Lalu, apa sih yang ditemukan oleh permaisuri Masako di Indonesia sehingga bisa tertawa lepas kayak gitu? Nah, pas kunjungan ke Indonesia ini, permaisuri Masako terlihat di beberapa momen di Jakarta bersama Kaisar Naruhito. Namun, ketika sang kaisar bertandang ke Yogyakarta, permaisuri Masako tidak mendampinginya dan tetap di Jakarta, dikarenakan ya tadi masalah kesehatan.
Di tanggal 20 Juni sore, beliau menghadiri acara pameran bersama Ibu Negara Riana. Bersama Ibu Negara Indonesia, permaisuri Jepang mengikuti rangkaian acara, melihat demonstrasi pembuatan kain batik tulis dan pameran macam-macam kain batik. Permaisuri terlihat antusias melihat demonstrasinya dan berlama-lama di pameran kain batik sembari aktif bertanya-tanya dan berkomunikasi dengan Ibu Negara Riana. Di tengah asiknya sang permaisuri, salah seorang staf pemandu menawarkan permaisuri untuk mengenakan batik celup tradisional khas Indonesia. Dan dikenakanlah kain batik pilihan kepada beliau. Lalu dengan senyum lebar, sang permaisuri tertawa lepas bersama Ibu Negara Riana dan para hadirin. Di sini dia ketawa. Dengan balutan kain batik yang indah. Momen itu sontak membuat kaget para staf bagian rumah tangga kekaisaran. Setelah 21 tahun, sang permaisuri baru bisa ketawa lepas ketika berada di Indonesia setelah menggunakan kain batik khas kita. Entah karena permaisuri Masako merasa bahagia menggunakan kain batik khas kita, atau merasa tersentuh dengan pengalaman selama berada di Indonesia. Hingga seorang staf badan rumah tangga kekaisaran berkata, "Inilah pertama kali aku melihat senyum lepasnya seperti itu. Syukurlah." Di Indonesia, Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako kedatangannya disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan dijamu oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Secara khusus, Kaisar Naruhito tanpa didampingi Permaisuri Masako mengunjungi Yogyakarta yang disambut dan dijamu langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam lawatannya, mereka mengunjungi beberapa tempat antara lain Museum Nasional, Keraton Yogyakarta, Candi Borobudur, dan Balai Teknik Sabo Yogyakarta. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang berita Permaisuri Masako ini? Kira-kira apa ya yang beliau rasakan hingga bisa ketawa lepas? Padahal di negaranya mah gak pernah kayak gitu loh beliau. Tulis di komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share konten ini bila dirasa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu. Nah, itu tadi video yang dikongsikan oleh Mantan Wibu ya, begitu dia menjelaskan bagaimana keadaan permaisuri Jepang yang dikatakan tiba-tiba ketawa lepas. Rupanya dia ketawa disebabkan selepas dia memakai kain apa tadi, sedih sebetulnya kehidupan dia, bukan sedih apa dia, kalau ikutkan dia agak mewah lah, dia jadi permaisuri kan daripada orang biasa. Mungkin dia jadi tekanan, mungkin tidak biasa dengan kehidupan yang baru itu. Mungkin dia rasa selesa bila berada di Indonesia. Bila sampai ke Indonesia dia terasa lapang. Dia membolehkan dia jadi ketawa, senyum. Bila dipakaikan lagi dengan pakaian gitu, itulah Indonesia kan, berbagai corak yang ada, corak kehidupan di Indonesia, berbagai corak itu, itulah yang memainkan peranan penting bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai suku yang banyak. Kita doakan dengan senyuman yang pertama selepas 21 tahun itu, permaisuri akan terus bahagia lepas ini, dan dia mungkin patut berada di Indonesia untuk lebih kerap, untuk melawat Indonesia lagi, untuk meninjau persekitaran Indonesia, sebab kita tahu Indonesia mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh dikunjungi. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama bertukar pengetahuan. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.